Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah kita bahas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki Septian Cahyo dari kelas A11, beserta rekan-rekan saya ada Imas Nur Asia, Lia Amalia, dan Wiwit Purwanti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mengembangkan model bisnis yang efektif. Langsung saja kita ke materinya. Silakan pemateri pertama, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk membahas materi kali ini, yaitu dalam pembahasan materi kali ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama apa itu model bisnis, kemudian manfaat dari model bisnis itu sendiri, dan bagaimana cara mengembangkan model bisnis yang efektif, dan yang terakhir itu apa pentingnya menerapkan model bisnis kanvas. Oke, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian model bisnis itu sendiri. Mungkin di sini beberapa dari teman-teman tidak mengetahui apa itu model bisnis. Jadi kata bisnis itu sendiri menurut Cassidy-Masonel atau Hilborn juga mengacu pada kumpulan orang-orang yang nyata. Bisnis itu mencakup adanya keputusan, sumber daya, bangunan, produk, nilai, tindakan, dan hal-hal esensial lainnya. Secara utuh, Raymond Cassidy-Masonel dan John Hilborn mendefinisikan model bisnis sebagai proses penentuan yang diperlukan untuk menyampaikan penawaran dan membaginya secara luas ke dalam suatu kebijakan. Nah, secara singkatnya, model bisnis itu sendiri adalah suatu struktur otoritas yang mampu membuat orang-orang untuk tunduk pada kesepakatan itu. Nah, istilah model bisnis itu sendiri mengacu pada rencana perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Ini mengidentifikasi bahwa produk atau layanan yang direncanakan bisnis untuk dijual, target pasar yang diidentifikasikan, dan biaya yang diantisipasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari bisnis itu sendiri. Zhu et al. Pada tahun 2004 melakukan penelitian dengan judul model-model Driven Business Process Integration and Management, a case study with a bank, Sinopec Regional Service Platform. Dalam penelitian tersebut menggunakan alat analisis yang disebut model Blue yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Design Tools, Managing Tools, dan Runtime Environment. Zook and Allen mengkaji mengenai the Great Repeatable Business Model. Zook mengkaji terkait dengan diferensiasi adalah inti dari strategi berbagai sumber keunggulan kompetitif. Strategi ini biasanya disebut dengan model berulang. Amit and Zoot pada tahun 2010 dengan judul Creating Value Through Business Model Invitation, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menyatakan beberapa hal penting, yaitu kebaruan dari program yang dilaksanakan, komplementaritas, dan efisiensi merupakan pemicu proporsi bisnis dalam bisnis nilai model. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat jelas sekali. Silakan kita masuk ke manfaat model bisnis yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Silakan waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, untuk manfaat model bisnis, untuk yang pertama, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Yang kedua, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang ketiga, memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Yang keempat, menentukan keunggulan yang kompetitif. Next.
Nah, itu mengenai manfaat tadi. Yang ketiga sekarang mengembangkan bisnis model yang efektif. Bagaimana sih caranya? Silahkan dilanjutkan. Oke, mengembangkan bisnis model yang efektif. Bisnis model kanvas merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan karena dapat membantu memetakan bisnis kita secara struktur. Kita juga dapat menggunakan bisnis model ini untuk mewujudkan ide-ide menjadi hal yang konkret. Bisnis model kanvas membantu Anda menyusun perencanaan bisnis mulai dari sumber pendanaan bisnis, bagaimana Anda membuat produk, hingga bagaimana cara menjual produk Anda ke target pasar. Selanjutnya, pentingnya menerapkan bisnis model kanvas. Di sini sudah teruji oleh banyak bisnis, model bisnis ini sudah teruji secara metodologi di banyak bisnis. Tidak hanya bisnis yang baru berjalan, tetapi juga bisnis yang besar. Risiko bisnis gagal lebih kecil di dalam model bisnis ini. Anda juga bisa menuangkan keunggulan produk Anda dibandingkan kompetitor sehingga peluang sukses bisnis Anda lebih besar dan risiko gagal akan lebih kecil. Sasaran pasar sesuai target. Dengan model bisnis ini, Anda akan terbentuk untuk memvisualisasi produk Anda sehingga Anda bisa memperhitungkan dengan tepat apa produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Memperjelaskan fokus bisnis dengan adanya model bisnis ini, cara untuk meraih pelanggan akan lebih jelas dan akan lebih terfokus. Selanjutnya ada macam-macam model bisnis. Di sini ada subscription atau langganan gitu. Subscription adalah model yang pertama. Target pada model usaha ini biasanya tertuju pada konsumen yang bersedia menghabiskan lebih banyak uang untuk satu produk. Selanjutnya, freemium. Model premium adalah model di mana produk ini awalnya tersedia secara gratis, tetapi dengan fungsi terbatas. Anda dapat membuat fungsionalitas penuh produk dengan membeli produk tambahan. Crowdsourcing. Model bisnis crowdsourcing mengandalkan konsumen untuk berpartisipasi dalam membuat dan mendesain produk. Hidden revenue. Beberapa usaha yang menggunakan model pendapatan tersembunyi adalah YouTube dan Google. Konsumen dapat mengakses platform digital ini secara gratis kapan saja. Oke, terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya kali ini cukup jelas dan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya model bisnis itu untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan rencana usaha, menetapkan dan memvalidasi poin-poin penting dari lini usaha yang meliputi kegiatan, sumber daya, hubungan pelanggan, pendapatan, dan pengeluaran. Model bisnis berfokus pada akuisisi nilai, sementara strategi bisnis menekankan pada pelestarian keunggulan bersaing yang lebih luas. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang sudah memberikan materinya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.